pada video kali ini. Kita akan membahas tentang kisi-kisi soal CPNS P3K Arsiparis. Soal pertama, jenis arsip di bawah ini merupakan arsip dinamis adalah arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, atau semua jawaban benar. Maka jawaban yang benar adalah semua jawaban benar. Karena arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital merupakan arsip dinamis. Soal kedua, sistem geografis atau wilayah dalam bidang kearsipan merupakan sistem penyimpanan didasarkan pada alamat surat, urutan nama wilayah, subjek masalah dalam satu wilayah, asal wilayah surat atau dokumen dikirim. Maka jawaban yang benar adalah alamat surat. Soal ketiga, pengertian arsiparis berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tentang kearsipan adalah sebagai berikut. Jawaban yang benar adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Soal keempat, Anda akan menyimpan arsip secara lateral, maka jawaban yang benar adalah dokumen akan saya susun berdiri dan berderet menyamping. Soal kelima, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, pernyataan tentang organisasi kearsipan yang tepat adalah jawaban yang benar adalah terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Soal keenam, salah satu arsip yang di bawah tanggung jawab Anda akan dipinjam untuk berbagai keperluan. Setelah lembar pinjam arsip Anda buat rangkap 3, maka lembar kedua akan disimpan oleh jawaban yang benar adalah pihak peminjam. Soal 7, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang dimaksud dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah sebagai berikut. Kecuali jawaban yang benar adalah A. Menetapkan kebijakan pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Soal 8, asas penyelenggaraan kearsipan yang tepat diwakili oleh pernyataan di bawah ini kecuali jawaban yang benar adalah andal, sistematis, utuh. Soal 9, salah satu bentuk mitigasi untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib maka dapat digunakan tools. Jawaban yang benar adalah outslip. Soal 10, perhatikan tabel langkah-langkah pengelolaan arsip berikut. Jawaban yang benar adalah kenali arsip yang diminta atau yang diperlukan, kemudian menyerahkan arsip kepada yang memerlukan. Soal 11, pernyataan yang sesuai untuk mendefinisikan arsip vital adalah jawaban yang benar adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi keberlangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 12. Instrumen pengelolaan arsip yang harus dimiliki oleh pencipta arsip adalah sebagai berikut. Kecuali jawaban yang benar adalah klasifikasi arsip. 13. Kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer dalam proses dokumentasi disebut. Jawaban yang benar adalah electronic data insertion. 14. Pengertian arsip inaktif yang benar adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 15. Andri wajib mengelola arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari. Jawaban yang benar adalah semua jawaban benar. 16. Dokumen berikut yang akan Anda kategorikan ke dalam arsip yang bernilai keuangan adalah cek. 17. Anda merasa lebih mudah menemukan kembali arsip yang disimpan berdasarkan isi dari dokumen yang disimpan. Maka sebaiknya penyimpanan arsip menggunakan sistem. Jawaban yang benar adalah sistem subjek. 18. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu adalah arsip dinamis. 19. Arsip daerah provinsi wajib mengelola arsip statis yang diterima dari. Jawaban yang benar adalah semua jawaban benar. Soal 20. Arsip daerah kabupaten atau kota wajib mengelola arsip statis yang diterima dari intensitas kearsipan di bawah ini kecuali. Jawaban yang benar adalah kecamatan. 21. Pengertian dari arsip inaktif adalah
Jawaban yang benar adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 22. Standar internasional yang dijadikan rujukan dalam mendeskripsi arsip adalah, jawaban yang benar adalah ISA. 23. Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis disebut pencipta arsip. 24. Standar internasional yang dijadikan rujukan dalam mendeskripsi pengelolaan arsip adalah ISDIAH. 25. Sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI dalam UIG nomor 43 tahun 2019 dikenal dengan sebutan, jawaban yang benar adalah JIKN. 26. Standar internasional yang dijadikan rujukan dalam mendeskripsi pencipta arsip adalah, jawaban yang benar adalah ISAAR. 27. Perhatikan jenis-jenis arsip berikut. Pengelolaan arsip dinamis meliputi arsip vital, arsip aktif, arsip inaktif. 28. Di bawah ini yang bukan merupakan rujukan dalam pengelolaan arsip dinamis adalah ISO 9001.2 2015. 29. Yang bukan merupakan lembaga kearsipan adalah arsip daerah provinsi. 30. Sistem penyandian untuk menentukan lokasi masing-masing dokumen atau berkas adalah notasi. 31. Pengertian arsip menurut ISO 15489-1.2 2016 adalah, arsip adalah informasi yang dibuat, diterima, dan dipelihara sebagai evidence atau bukti, serta sebagai aset organisasi atau personal dalam memenuhi kewajiban hukum atau dalam transaction atau transaksi bisnis. 32. Manajemen keamanan arsip harus mempertimbangkan tingkat sensitivitas dan berharganya sebuah informasi. Maka, untuk hal tersebut, perencanaan manajemen keamanan arsip perlu menggunakan pendekatan. Jawaban yang benar adalah asesmen risiko. 33. Lembaga Kearsipan Nasional melaksanakan pembinaan dan pengembangan arsiparis melalui hal-hal sebagai berikut. Kecuali, jawaban yang benar adalah menetapkan standar mutu prasarana dan sarana kearsipan. 34. Di bawah ini adalah metode pemusnahan dokumen rahasia yang dinilai ekonomis, bersih, nyaman, dan tidak terulangkan adalah pembuburan. 35. Organisasi internasional yang memayungi kearsipan adalah ICA. 36. Yang merupakan dasar hukum kearsipan di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut. Kecuali, jawaban yang benar adalah Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 1979. 37. Pernyataan yang tepat mengenai nilai administratif adalah, jawaban yang benar adalah nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. 38. Berikut adalah dasar hukum kearsipan Indonesia, kecuali, jawaban yang benar adalah Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia. 39. Cara menambah koleksi arsip melalui aktivitas sumbangan, transfer, pembelian, dan pinjaman termasuk dalam pengertian. Jawaban yang benar adalah akuisisi. 40. Instrumen pengelolaan arsip dinamis yang menetapkannya memerlukan persetujuan atau pertimbangan Kepala ANRI adalah, jawaban yang benar adalah jadwal retensi arsip. 41. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan. Jawaban yang benar adalah andal, sistematis, utuh, dan menyeluruh, dan sesuai NSPK. 42. Menurut Anda, sistem kearsipan yang baik adalah sebagai berikut. Kecuali, jawaban yang benar adalah sulit dijangkau. 43. Pencipta arsip dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang, jawaban yang benar adalah autentik, utuh, dan terpercaya. Soal 44. Penciptaan arsip harus memenuhi komponen. Jawaban yang benar adalah memenuhi struktur, isi, dan konteks. 45. Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan sebagai berikut. Kecuali, di
diminta oleh anggota masyarakat biasa atau tidak berpengaruh. 46. Kegiatan penyusutan meliputi. Jawaban yang benar adalah pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang habis retensinya, dan penyerahan arsip statis dari pencipta arsip ke lembaga kearsipan. 47. Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang memiliki kriteria sebagai berikut, kecuali jawaban yang benar adalah jarang dirujuk atau digunakan dalam pembuatan keputusan. 48. Berdasarkan hasil survei penataan arsip inaktif, diketahui terdapat gudang penyimpanan arsip berukuran 3x4x5 meter terisi penuh. Berapakah jumlah meter linear arsip yang harus dikerjakan? Jawaban yang benar adalah 720 meter linear. 49. Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut, kecuali restorasi arsip. 50. Penataan arsip inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan asas. Jawaban yang benar adalah asal-usul dan aturan asli. Cukup sekian pembahasan mengenai soal CPNS P3K Arsiparis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui lebih banyak soal mengenai CPNS.